Pace bene, masih demi culpa, masih dengan saya di sini. Ada satu orang, dia seorang kapusin. Dia bermimpi pernah menggendong Yesus dan sampai sekarang setiap kali kita menemukan foto orang kudus ini selalu digambarkan dia menggendong bayi Yesus dan dia suka sekali berjalan kaki entah kemana tanpa sandal dan dia bekerja sebagai peminta-minta dan dia orang kudus pertama dalam kapusin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk mendukung channel ini, dan di-like, di-share juga bila dirasa itu perlu, dan semoga bermanfaat. Felix Cantalice. Ini nama seorang kudus, dia sudah menjadi seorang santo tahun 1700-an, dan salah satunya dia adalah pelindung dari biara postulat di provinsi Kapusin kami. Dan saya pernah menggambarnya sebagai oleh-oleh katakanlah karena saya pernah berkomunitas di sana pada waktu menjalani tahun orientasi pastoral sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan saya membuat gambar itu untuk ditinggalkan di komunitas itu. Biara Santo Felix Cantalice di Nagahuta. So kita mau melihat sebentar sedikit biografi singkat dari bapak ini. Dia lahir tanggal 18 Mei 1515. 18 Mei 1515 dan dia meninggal tanggal 18 Mei 1587. Dia meninggal tepat pada hari ulang tahun yang ke-72-nya. Maka di penanggalan kalender liturgi Fransiskan untuk Kapusin, Bapak ini dirayakan dalam pesta. Dan ya memang ketepatan pada hari yang sama kita merayakan 100 tahun atau berapa tahun. Santo Yohanes Paulus II, ada yang meminta memang kalau bisa dibuat konten video tentang Yohanes Paulus II. Saya pikir sudah banyak informasi tentang Paus yang sudah menjadi santo itu. Maka saya mau menyajikan Felix Cantalice yang tidak dikenal banyak orang dan merupakan orang kudus pertama dalam keluarga besar Kapusin. Felix Cantalice lahir 18 Mei 1515, padahal pada waktu itu belum ada Kapusin. Dia lahir di tengah keluarga petani yang miskin. Nama orang tuanya Santi dan Santa Porre. Sebagai anak dari petani miskin, ya hidupnya juga menjadi seorang petani. Di usia 10 tahun dia sudah menjadi asisten orang tuanya menjadi petani dan bahkan dia bertugas di rumah keluarga orang lain. Lalu dia menjadi petani dan penggembala serentak sampai pada usia 28 tahun. Sampai pada usia 28 tahun. Sampai pada usia itu dia sebenarnya sudah memiliki kebiasaan yang kuat untuk berdoa. Dia tertarik untuk berdoa. Dan akhirnya dia memutuskan masuk ke satu ordo yang baru berdiri pada waktu itu. Itulah Kapusin. Baru berdiri sebagai satu kelompok yang otonom. Karena sebelumnya kelompok ini oleh Matteo Rebasio dikembangkan dari kelompok Fransiskan yang sudah ada 300 tahun sebelumnya. Seperti saya sudah pernah katakan, ordo Fransiskan itu dibagi 3 untuk ordo pertamanya, OFM konventual dan OFM, serta OFM Kapusin yang paling muda. Ketika Felix Cantalice memutuskan ingin masuk ke Kapusin, pemimpin ordo mengatakan di komunitas itu, kami memiliki peraturan yang sangat ketat, apakah kamu sanggup menjalankannya? Lalu Felix Cantalice membalas, saya tidak takut pada peraturan kalian, saya takut kepada Allah. Dan dengan pertolongan Allah, saya yakin saya akan bisa menjalani peraturan yang ada di ordo Kapusin. Akhirnya Felix Cantalice diterima di persaudaraan dan memang benar. Felix Cantalice sanggup menjalankan peraturan hidup Kapusin bahkan lebih ketat dari yang diaturkan. Dia tidak memakai sandal untuk pergi kemana-mana. Dia dikenal sebagai pribadi yang hangat, ramah, dan dia terkenal dengan 2 kata ini. Deo gratias. Maka dia seringkali dikatakan sebagai bruder Deo gratias. Apa artinya Deo gratias? Deo dari kata Deus artinya kepada Allah, gratias terima kasih. Deo gratias, terima kasih kepada Allah atas semua pemberian, atas semua kebaikan, atas hidup, atas panggilan, atas semua yang dia alami. Dia adalah ikon orang yang bersyukur. Dia dikenal sebagai pribadi yang selalu bersyukur, yang gampang bersyukur atas apa yang dia miliki. Meskipun dia dari keluarga miskin dan menjadi Kapusin berarti dia tetap miskin, tetapi dia adalah orang yang selalu bersyukur. Istimewa sekali.
Akhirnya dia bekerja sebagai seorang peminta-minta di dalam persaudaraan dan tentu sebagai seorang pendoa juga. Karena pribadinya yang hangat dan bertemu dengan banyak orang, persaudaraan di tempat dia di mana masuk di mana dikatakan di Anticoli Corrado, di salah satu daerah saya pikir Città Ducale, tempat dia memasukkan dirinya ke persaudaraan Kapusin. Akhirnya dia diutus dari sana ke persaudaraan di Roma untuk secara resmi sebagai peminta-minta dari persaudaraan itu. Akhirnya dia suka berjalan kemana-mana tanpa sandal dengan tas kecil di pundaknya, dan dia meminta-minta bukan hanya untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan orang miskin. Terutama dia memberi perhatian kepada janda yang memiliki anak yang banyak. Berbeda dengan masa sekarang, pada masa itu dengan menjadi janda dia kehilangan status sosialnya, dan dengan banyak anak dia harus memenuhi kebutuhan yang banyak. Dan Felix Cantalice memberikan perhatian yang istimewa kepada kebutuhan finansial dari keluarga semacam ini. Maka setiap kali kita melihat foto dari Felix Cantalice, kalau tidak membawa tas, dia akan ditunjukkan dengan orang kudus yang membawa Yesus di gendongannya, atau dia melihat bayi Yesus, karena memang dia dikatakan pernah bermimpi melihat Yesus di palungan dan dia rasanya ingin menggendong dia. Felix Cantalice memiliki sahabat dekat yang juga adalah orang kudus, katakanlah misalnya Santo Filipus Neri dan Santo Carolus Borromeus, dan pergaulan mereka yang erat membuat mereka suka saling menasihati satu dengan yang lain. Suatu kali Felix Cantalice diperingati supaya mau memakai sandal kemanapun dia pergi, karena dia sudah dalam keadaan tua dan mulai rentan kena penyakit. Lalu Felix Cantalice menolak dan dia tetap tidak mau memakai sandal. Sampai akhirnya dia meninggal dunia, ya sepertinya karena juga sudah tua, pada ulang tahun, tepat hari ulang tahunnya yang ke-72, 18 Mei 1587. Pada tanggal 1 Oktober 1625, Felix Cantalice dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ke-8, dan pada tahun 1712, berselang sampai 80 tahun, 90 tahun lebih, dia dikanonisasi oleh Paus Clement ke-11. Dia merupakan orang kudus pertama Kapusin, saya sudah katakan, dan itulah sebabnya saya memilih tokoh ini untuk saya perkenalkan pada video kali ini. Pace bene.